eh, Hari Raya Waisak yang akan kita peringati atau rayakan pas bulan ini nanti tanggal 26 Mei ini ya Romo. Ini Hari Waisak sebagai salah satu dasar ya. Dasar bisa dikatakan adanya agama Buddha itu sendiri. Ya karena Waisak itu sendiri Salam jumpa lagi di Pintu Damai, saudara-saudari pencinta damai. Kali ini kita berada di Vihara Indonesia Theravada Buddhist Center. Indonesia Theravada Buddhist Center. Buddhist Center. Mau berbincang-bincang menggali pesan damai Hari Raya Waisak yang akan dirayakan pada tanggal 26 Mei ini. Di sini kami hendak menanya nilai-nilai Waisak itu sendiri dari Bante Dirapunyo. Siapa beliau akan memperkenalkan diri nantinya. Baik para pencinta damai, terima kasih sudah ada dan mau menyimak pesan damai demi kebaikan diri kita sendiri dan juga demi kebaikan Indonesia kita nantinya. Mari kita bershare tentang kedamaian. Untuk pertama, kami persilakan Saudara Bante untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya terima kasih Romo telah berkunjung ke tempat kita Indonesia Theravada Buddhist Center. Saya sendiri yang tinggal di sini, Bante Dirapunyo, atau sering disapa dengan singkatan ya BDP. Nah, di kalangan masyarakat lebih mengenalnya BDP atau Bante Dirapunyo. Kebetulan saya di Sangha Agung Indonesia menjabat sebagai di Lembaga Hubungan Masyarakat dan Lintas Iman atau Lintas Agama, dan sebagai pembina pemuda lintas agama beberapa di kota di Indonesia. Nah, kalau di Wihara Indonesia Theravada Buddhist Center ini sebagai stay tempat tinggalnya untuk tugas di Sumatera Utara daerah 1. Sumatera Utara daerah 1 karena daerah tugas saya Sumut, Aceh, dan Nias. Nah, jadi setiap pulau itu ada tugasnya tersendiri. Itu. Mungkin itu perkenalan dari saya yang singkat. Baik, terima kasih. Sejauh saya kenal, Bante yang kita kasihi ini juga menulis beberapa buku ya. Setidaknya saya dapat 2 bukunya dan gratis. Kalau mau dapat gratis, bersahabat dengan beliau. Oh, mungkin lain kali kita akan mengetahui lebih banyak. Sebenarnya udah banyak kiprah yang dilakukan. Ada juga sejenis kelompok lintas agama untuk orang muda yang didirikan, apa namanya? Kopi Toleransi. Kopi Toleransi. Mungkin bisa dicari di mana, kalau di internet ada Kopi Toleransi. Itu kelompok kaum muda lintas agama. Beliau pendirinya. Baik, Bante Dirapunyo. Kami yang non-Buddhis ini, tapi yang mengasihi semua agama yang ada, yang menghormati, tak boleh tidak di negara tercinta ini. Kali ini mau bershare kepada siapa saja yang akan melihat channel YouTube ini tentang Waisak itu sendiri. Karena jujur, kami tidak tahu. Sekedar sekali waktu belajar agama-agama, entah SD, SMA, udah lupa lah itu kan. Membacanya juga seperti nggak ada waktu lagi sekarang. Tapi kali ini mohon waktunya untuk mengisahkanlah kepada kami keseluruhan tentang Waisak, termasuk pesan-pesan yang bisa kami tangkap untuk pertumbuhan pribadi kami juga. Nilai-nilai yang baik di sana, nilai-nilai yang benar itu pasti dari Tuhan tentunya, dan juga untuk perdamaian Indonesia ini. Nah, untuk pertama sekali, apa sih itu Hari Raya Waisak, atau apa ya yang dirayakan di situ gitu loh? Ya, Hari Raya Waisak yang akan kita peringati atau rayakan pas bulan ini nanti tanggal 26 Mei ini ya Romo. Ini Hari Waisak sebagai salah satu dasar ya. Dasar bisa dikatakan adanya agama Buddha itu sendiri. Ya karena Waisak itu sendiri memperingati 3 hal peristiwa penting ya. Karena tanggal 26 nanti itu sebenarnya bulan purnama. Bulan purnama itu
pas di bulan Waisaka. Waisak itu sebenarnya nama bulan awalnya, bulan Waisak. Nah, kalau sebelumnya kemarin mungkin bulan Asada, ini bulan Waisak, nanti bulan Magha Puja, itu nama-nama bulan. Di bulan Waisak itu terjadi 3 peristiwa yang sangat penting di dalam agama Buddha. Yang pertama, yang sangat penting adalah lahirnya Pangeran Siddhartha itu sendiri. Pangeran Siddhartha lahir pas di bulan Waisak. Nah, berarti pas bulan lunarnya nanti tanggal 26, kalau kawan-kawan yang melihat pas bulan 6, 26 malam nanti, pasti bulan itu pas bulatnya, full. Nah, itu dimana Pangeran Siddhartha lahir ya, sebagai seorang raja. Kemudian yang kedua, Pangeran Siddhartha di situ ada mencapai penerangan sempurna, menjadi seorang Buddha. Karena dari seorang pangeran tadi, beliau sudah menjalani kehidupan istilahnya di istana dan lain sebagainya. Disitulah beliau merasa ternyata bukan jalan ini yang seharusnya ditempuh. Nah, beliau karena bisa dikatakan seorang yang melampaui batas pemikiran manusia pada umumnya, belajar sendiri di istana itu, guru-guru yang datang waktu itu, kalau zaman sekarang mungkin homeschooling lah ya, guru-guru yang datang ke situ, tetapi semua guru sudah dilewati dan ilmunya itu seperti tidak cukup. Jadi Pangeran Siddhartha waktu itu meninggalkan istana untuk menjadi seorang pertapa. Waktu itu agama Buddha belum ada, tetapi pertapa-pertapa yang dijalani tradisi-tradisi Brahmanisme, Hinduisme waktu itu, tapi semua itu pun ternyata tidak membawa mungkin perkembangan atau pembebasan. Beliau benar-benar menjalani sendiri jalan tengah di sini. Beliau tidak menyiksa diri, tidak ekstrim ya, ekstrim karena saat itu orang-orang spiritual itu memiliki keyakinan kalau dia menyiksa diri, dia bertapa keras itu akan mengalami pembebasan. Tapi ternyata bukan itu jalannya. Beliau yaitu mengambil jalan tengah. Jalan tengah di sini tidak terlalu ekstrim dan juga tidak malas. Jadi harus seimbang. Nah, disitulah menemukan satu jalan mencapai penerangan sempurna. Dan yang terakhir di situ di mana Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana ya. Sebelumnya dia mengajarkan ajaran yang didapatkan di pencapaian itu. Di bulan Waisaka juga, tadi 4 hal ya, bukan 3-4, di kelahiran beliau mencapai penerangan sempurna, kemudian membabarkan Dhamma. Membabarkan Dhamma itu ketika Buddha ini telah mencapai penerangan sempurna, beliau yakin bahwa makhluk-makhluk di dunia ini yang masih dalam lingkaran samsara, lahir tua sakit mati ini, kenapa seperti itu? Pasti ada cara, ada jalan untuk seseorang itu mencapai kebahagiaan atau mencapai pembebasan. Kalau dalam agama Buddha kita sering sebagai nibbana atau nirwana, itu berhentinya segala penderitaan dan sebab-sebab. Disitulah Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha mengajarkan Dhamma. Ya, Dhamma di situ yang paling inti, Dhamma yang diajarkan itu yang dicapainya adalah 4 kebenaran Arya. Di situ bahwa menyadari kita semua sebagai manusia terlahir ini salah satu penderitaan, karena kita terlahir sakit, tua dan mati itu bagian dari penderitaan. Itu bagian dari 8 kondisi yang tidak bisa kita manusia hindari. Suka duka itu selalu terjadi, maka kita harus seimbang. Ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak terjatuh berlebihan, dan ketika kita bahagia, kita tidak girang berlebihan. Jadi jalan tengah, karena segala sesuatu akan berubah setiap saat. Nah, bahwa penderitaan, dan beliau menyadari bahwa semua penderitaan kita itu ada sebabnya. Kalau di dalam Buddhis, sebab dari penderitaan itu adalah kekotoran batin atau noda batin, loba, keserakahan, dosa itu kebencian, dan moha itu kebodohan batin. Jadi ketika kita masih memiliki kebodohan batin, keserakahan, di situ terus mengakibatkan penderitaan bahkan di kehidupan kita saat ini. Kemudian ada sebab pasti kita bisa selesaikan, dan yang terakhir kita sendiri yang harus benar-benar berjuang. Nah, kemudian dalam perayaan Waisak tadi yang terakhir adalah
di mana seorang Buddha itu maha parinibbana. Maha parinibbana itu kalau bahasa kita wafat atau meninggal. Kalau seseorang yang sudah mencapai kesucian, sudah mencapai penerangan sempurna, atau seseorang yang diyakini sudah suci, ketika meninggal itu sebutannya nibbana. Nah, maka Buddha itu maha parinibbana. Jadi enggak seperti kalau kita menyebut orang yang mungkin kita hormati wafat, tapi orang-orang biasa mati gitu aja. Nah, bahasanya seperti itu. Mangkat, ada yang lebih halus lagi. Nah, itu ada sebutan-sebutan. Jadi lahir, mencapai, dan maha parinibbana. 3 hal itu tadi sebagai dasar kita sebagai umat Buddha. Kita di situ memperingati, ya, karena di dalam agama Buddha itu ada hari-hari besar yang kita peringati dan kita rayakan. Kalau ini kan sudah terjadi, kita memperingati, kita mengingat kembali. Kalau perayaan itu sebenarnya hanya satu di dalam agama Buddha, yaitu Katina. Katina itu di mana para umat Buddha memiliki satu kewajiban dan memiliki satu kesempatan berdana kepada para bhante, yaitu kebutuhan pokok para biku, kita makanan, jubah atau yang kita pakai ini jubah, kemudian tempat tinggal dan obat-obatan. Itu semua umat Buddha yang mempersembahkan kewajiban mereka. Itu kita rayakan, tapi Waisak ini memperingati Roma. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga suka kata jalan tengah itu ya. Waktu belajar filsafat kuno dulu, entah Sokrates atau siapa yang mengatakan itu, untuk hidup bahagia itu ada namanya jalan tengah, misoteti. Saya ingat kata itu, misoteti. Sokrates ya? Ya, mantap itu. Saya juga sempat mendalami itu gitu ya. Betul, memang betul. Lalu yang kedua, apakah yang Bante terangkan tadi disebut juga dengan istilah Tri Suci? Nah, Tri Suci Waisak, 3 peristiwa penting tadi. Nah, 3 kelahiran, mencapai, dan maha parinibbana. Iya, kami juga punya Tri Hari Suci. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi ada Tri Suci. Sama sih di sini kelahiran itu sengsara juga, bagian dari penderitaan. Mencapai itu satu pembebasan batin dan maha parinibbana. Sebenarnya konsepnya hampir sama ya, bahasa yang membuat berbeda itu. Baik, terima kasih banyak. Nah, bagaimana malah hari raya ini yang besar ini, bentuk-bentuk perayaan untuk memperingati itu tadi bagaimana dilakukan? Ya, kalau kita sebagai umat Buddha sih lebih ke spiritualnya ya. Bagaimana kita benar-benar saat di detik-detik Waisak itu yang kita lakukan meditasi, kemudian uposatha itu puasanya umat Buddha. Jadi umat Buddha itu memiliki hari puasa sebenarnya 1 bulan itu 4 kali. Saat bulan terang, bulan gelap, dan bulan setengah itu. Kalau setengahnya kan 2 kali. Tetapi yang sering dijalankan itu uposatha atau bulan terang dan gelapnya. Dan purnama nanti itu pas bulan terang, berarti para umat Buddha itu menjalankan uposatha atau 8 sila. 8 sila yang harus dijalankan, Romo. Kalau umat Buddha biasa sekarang kan 5 sila yang harus dijalankan, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, dan tidak berbohong. Itu kalau di hari biasa. Tetapi ketika hari-hari besar itu ada namanya uposatha. Uposatha itu 8 sila. Di situ ditambah tidak makan setelah lewat tengah hari. Disinilah puasanya umat Buddha itu. Dari pagi sampai siang sebelum jam 12 kita boleh makan. Biasa 1 kali atau 2 kali. Tapi lewat itu kita nggak makan lagi sampai besok pagi. Nah, itu sebagai praktek yang spiritualnya. Kemudian di waktu 24 jam itu mereka benar-benar menjalankan istilahnya praktek-praktek yang diajarkan oleh Buddha itu sendiri, ya, meditasi, ya, memberi persembahan kepada sangha atau para bhante, atau membersihkan wihara, atau setidaknya di situ kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Nah, jadi lebih menenangkan diri, bisa dikatakan lebih menyepi. Dan itu nanti ada meditasi sampai detik-detiknya Waisak. Mungkin kalau umat Islam kan kalau pas Idul Fitri ada pas bulannya.
di dalam Buddhis itu nanti ada detik-detiknya, jam berapa, lewat berapa menit, lewat berapa detik, itu ada pas detiknya. Dan ditunggu itu Dan dengan ditunggu meditasi. dengan meditasi, pas saat itu nanti istilahnya ada berdoa ataupun memiliki harapan-harapan baik saat detik-detiknya itu, Romo. Itu secara spiritualnya ya, apalagi di masa-masa pandemi ini mungkin di wihara terbatas, di rumah masing-masing secara virtual, mereka di rumah juga menjalankan itu dengan dipandu mungkin wihara tertentu, atau ada yang berskala nasional, atau kita ikut dari Candi Sewu atau Candi Borobudur ada juga, tapi mereka di sana juga terbatas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau saya menangkap ini di menjelang Hari Raya Waisak ini nanti berarti umat yang bukan Bante juga harus seperti Bante jadinya untuk sementara puasa sampai Di Jawa justru Romo, 1 bulan sebelum detik-detik Waisak ini mereka sudah puasa full 1 bulan. Itu tradisi luar biasa. pengaruh agama-agama lain di Jawa. Jadi mereka pun memutuskan untuk membuat satu kesepakatan bahwa 1 bulan sebelum Waisak juga puasa. Itulah indahnya sebenarnya toleransi kan, pengaruh agama Islam itu kan. Dan mereka saling menghargai. Ketika ditanya kan, agama besar kalian apa Waisak? Puasa kalian kapan? Kan udah dibuat 1 bulan biar sama itu, Romo. Mungkin Bante juga karena berasal dari Jawa juga kan. Di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu pas bulan Ramadan itu banyak juga umat Katolik dan Kristen lain yang ikut berpuasa seperti persis Islam itu. Ya, karena kondisi masyarakat. Masyarakatnya kan. Saya sendiri waktu masih di kampung, ketika sebelum Ramadan saya juga ikut puasa, udah pastinya kan. Ya indah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kami gitu ya mau mendengarkan sebenarnya. Jadi dengan peringatan ini, peringatan tadi lebih ya, bukan perayaan kan, peringatan Waisak ini. Nah, dengan segala kegiatannya juga, yakni ada ritus tadi, ada meditasi dan semua itu. Jadi kurang lebih harapan gitulah ya. Dari perayaan ini atau hari raya ini, apa yang diharapkan agama yang terjadi pada umatnya, atau umat itu mendapat apa dari perayaan ini? Semangat apa atau nilai apa sih sebenarnya yang diharapkan diperoleh umat itu gitu?